Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Selasa 14 Desember 2021, hari yang kurang oke. IHSG koreksi, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base di deskripsi. Teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga yang notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja. Sebelum masuk ke transaksi seperti biasa ya, saya mau mohon maaf dulu kemarin hari Senin tidak bikin konten ya, padahal bisa mengantisipasi hari ini harusnya. Cuman kemarin saya nggak bikin konten. Sabtu Minggu itu saya sedang ya ada acara, sedang berduka. Terus hari Seninnya itu saya nggak tidur malamnya. Terus siang-siang itu tidur, bangun-bangun malam banget, jadi nggak sempat bikin konten ya. Mohon maaf kemarin tidak ada konten ya. Mungkin kalau teman-teman nungguin, jadi saya mohon maaf. Kita bahas aja hari ini. Oke, langsung aja kita ke transaksi. Seperti biasa hari ini transaksinya oke juga. Lumayan besar tapi mengecil. 11,316 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell total 262,92 miliar. Kalau kita lihat juga dari bursa regional maupun US semuanya pada merah ya. Nanti kita bahas aja di teknikalnya sama katalisnya. Dengan saham-saham yang dibeli asing ada Bank Mandiri 66,2 miliar, KLBF 30,7 miliar, Telkom 26,6 miliar, MTEK 26,1 miliar, Astra 13,8 miliar, INKP 11,6 miliar, ESA 10,5 miliar, S-Hardware 10 miliar, INTP 9,7 miliar, Pega 9,2 miliar, TPIA 8,2 miliar, ICBP 8,1 miliar, MSIN 6,6 miliar, INDF 6,3 miliar, dan SRTG 6,2 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing ada SMGR 68,1 miliar, BBRI 54,2 miliar, Bukalapak 37,7 miliar, BBCA 26,2 miliar, GGRM 15,1 miliar, Japfa 14,6 miliar, BBNI 14,3 miliar, PTBA 10,8 miliar, United Tractor 10,1 miliar, Mika 7,5 miliar, Tower 7,4 miliar, CP 6,1 miliar, Mitratel 6 miliar, Unilever 5,6 miliar, dan SCMA 5,1 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG yang akhirnya hari ini koreksi lagi. Padahal harusnya kelihatan banget hari ini koreksinya. Sayang banget saya kemarin nggak bikin konten karena itu Sabtu Minggu sedang ada acara duka dan ya saya biasalah tidurnya kacau ya kalau baru kayak gitu. Terus Senin kemarin agak kelewatan tidurnya jadi nggak bikin konten. Dan ini sih biang keroknya memang hari Senin kemarin ya, 13 Desember kemarin itu ada candle reject resist. Di sini kan area resist IHSG 6680-an ya. Dia reject resist, candle-nya sudah kurang enak dan akhirnya hari ini turun. Ini bisa dilihat dengan evening star juga sebenarnya. Jadi dia turun dan ya baru aja dimulai harusnya karena ini adalah candle pattern reversal. Jadi ditemukan di naik doji lalu turun atau turun doji lalu naik, dan menurut saya ini sudah konfirmasi. Hari ini masih bertahan karena dia masih ada support 6.600 doang, bahkan low-nya udah sampai 6.598. Yang jelas untuk support sekarang 6.600. Kalau misalkan dia jebol ya bisa ke 6.550-an baru 6.480-an seperti itu. Banyak yang bilang view-nya IHSG bakal inverted and shoulder. Gini ya view-nya. Ini shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini calon shoulder kanan. Kalau memang ini terjadi dan konfirmasi jebol, saya rasa ini bakalan jelek banget untuk market. Kenapa? Karena akan ada potensi target dari inverted head and shoulder sampai ke sini. Nah, ini ya. Sampai ke 6.200
pas di area dimana IHSG breakout. Nih ya, di sini kemarin IHSG breakout, pullback, lalu akhirnya rally. Nah ini kalau misalkan dia inverted and shoulder, targetnya ke neckline lagi di sana sekitar 6.200-an seperti itu. Cuman jelas ini masih potensi karena selama dia belum dijebol 6480-nya belum konfirmasi. Kecuali memang 6480 jebol, yaitu ada potensi turun sampai ke sana. Siapa tahu bisa aja dia sampai 6560 lalu rebound, bisa. Misalkan besok kayak gini. Sini ya. Terus misalkan besok rebound gini bisa. Atau bahkan dia sampai sini 6480 lalu rebound lagi pun bisa juga seperti itu. Makanya kita harus lihat konfirmasinya. Cuman memang ada potensi bisa terjadi seperti ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kalau dilihat dari pattern candlestick patternnya yang dia baru reversal, saya rasa bisa kurang-kurangi porsi dulu. Tunggu dia bottoming. Apalagi kalau saham-sahamnya korelasinya kuat dengan IHSG. Kalau teman-teman trading di saham gorengan sih nggak masalah. Selama chartnya masih oke atau gimana masih oke itu nggak masalah. Cuman kalau di saham-saham yang korelasinya kuat dengan IHSG, saya rasa bisa kurangi porsi dulu. Apalagi kalau dia sampai jebol neckline-nya. Seperti itu. Jadi itu ini masih potensi, tapi kalau misalkan masih dijebol, saya rasa IHSG bakalan koreksi lumayan dalam. Kalau banyak yang orang bilang ini kan efek dari inflasi US, terus calon-calon taper, terus juga tanggal 15 rapat The Fed FOMC ya, itu dan bakal keputusannya di sana ya jelas apa ya. Cuman kalau dari technical analysis, menurut saya ini karena dia kena resist lalu koreksi seperti itu. Cuman rapat itu juga menurut saya bakal berefek banget sama market ya, karena kalau misalkan suku bunganya jadi dinaikin taper ya, itu bakalan menarik kembali dolar-dolar yang tersebar di seluruh dunia seperti itu. Jadi untuk IHSG sendiri kita memang masih di market yang sideways kalau menurut saya, karena dia tidak higher high tapi juga tidak lower low, dan ya udah kelihatan semakin jelas range-nya IHSG antara 6680 sampai 6480. Kalau breakout ke atas bagus, kalau jebol ke bawah jelek. Semakin dekat 6480 bisa ambil barang, semakin dekat 6680 bisa kurangi porsi. Seperti itu. Sampai kapan? Sampai breakout salah satu. Kalau dia ternyata breakout ke bawah, breakdown, ya udah tunggu bottoming-nya lagi. Tapi kalau dia breakout ke atas ya bagus, atau enggak strateginya bisa itu. Kalau teman-teman hanya di saham-saham yang korelasinya kuat dengan IHSG, big cap dan lain sebagainya, bisa wait and see dulu aja sih kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman ada di saham gorengan ya nggak masalah selama saham gorengannya oke. Dan kalau menurut saya nge-keep saham baru kurang oke sih, lebih baik intraday aja, maksudnya di trading. Misalkan pagi beli atau sore beli, sebelum close dijual dulu, atau pagi-pagi langsung dijual seperti itu. Untuk support itu tadi 6.600 selama dia belum jebol oke. Tapi kalau 6.600 jebol bakal ke support selanjutnya di sekitar 6580. Itu supportnya 6.600 sampai 6580. Kalau jebol baru 6550-an. Kalau jebol lagi baru ke 6.500 sampai 6480. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja beberapa ke depan ya. Hari ini udah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Rapatnya kalau nggak salah Rabu, Kamis, Jumat harusnya sudah kelihatan sih arah marketnya. Seperti itu. Untuk sekarang dia berada di trading range ini tadi ya. Selama belum jebol salah satu ya view-nya dia bakalan sideways di range atas sama range bawah ini. Nah, ini kotak pink atas sama kotak pink bawah dia bakal sideways terus. Tapi kalau misalkan dia udah breakout salah satu baru bakal terlihat arahnya seperti itu. Dari pergerakan asing sih kalau menurut saya view-nya kurang oke, walaupun sebenarnya asing belum terlalu signifikan keluarnya ya dibandingkan entry-nya. Cuman nggak tahu sih. Yang jelas juga market masih tren besarnya masih uptrend, cuman dalam pergerakan pendeknya masih sideways aja. Seperti itu. Batasi resiko aja sih, gunakan support-support tadi, apalagi 6480 ini ya. Kalau sampai jebol lebih baik kurangi porsi banyak. Seperti itu. Ini ya, IHSG hari ini juga masih kena EMA 20, artinya ya oke juga sih. Dia juga masih ada EMA 50 juga. Yang jelas itu sampai 6480 juga banyak support di sana, harusnya bisa menahan IHSG. Tapi ya gimana ya? Ya karena posisi porto beda-beda sih. Kalau teman-teman itu tadi saham-saham yang korelasinya kuat bisa kurangi porsi dulu aja, apalagi kalau jebol 6.600. Tapi kalau tradingnya di saham korelasinya lemah, terus small cap, gorengan dan lain sebagainya yang baru ada katalis bagus, harusnya sih nyantai aja. Seperti itu. Tentu IHSG yang penting batasi resiko aja. Lebih enak kalau kita
kita tradingnya tidak agresif dulu sampai range-nya kelihatan antara dia breakout atau breakdown seperti itu. Harusnya kelihatan kok sebentar lagi, minggu depan mungkin ya, nanti udah kelihatan. Oke, itu tuh ISG. Langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Kita coba cek MTech dulu deh. Saya nggak ngecek big cap dulu karena memang mereka itu belum pada bergerak. Jadi saya cek pun, saya bahas pun juga sebenarnya masih sama dengan konten-konten sebelumnya. Hari ini MTech turun 1,35% dengan volume yang ada ya, cukup besar juga. Saya rasa mulai terjadi aksi profit taking profit ya. Kemarin view-nya bagus MTech ini sebenarnya di 2080 sampai 2100 itu ada cup handle, ini cup lalu handle dengan target cup handle-nya sebenarnya lumayan juga untuk target cup handle-nya. Nah, target ke sini ya. Bisa sampai ke 2700-an pas ke high-nya dia. Cuman kita lihat ada resisten Fibonacci ya 0,618 itu di area 2340 dan hari ini high-nya sudah sampai 2320. Ini area kuat kalau menurut saya 2340 sampai 2400. Di sini juga ada shadow, ada support psikologis, terus juga Fibonacci 0,618, ada support klasik juga. Jadi ini bakal jadi area yang kuat. Wajar kalau hari ini ada reject. Yang penting adalah tidak jebol 2200. Jadi untuk supportnya si MTech itu 2200 sampai 2180 untuk saat ini ya. Tapi untuk resist ada di 2340 sampai 2400. RSI-nya juga udah oversold, hari ini menukik turun, cuman nggak ada divergence. Jadi harusnya sehat. Kalau menurut saya itu sih, bahkan kalau teman-teman average-nya bagus, mau diswingin panjang selama dia nggak jebol 2080 masih oke. Kalau menurut saya amannya sih pasang trailing stop dulu aja, apalagi tadi dia juga ada hit target ya 2320-an, hampir kena 2340 seperti itu. Upside kalau menurut saya masih ada harusnya selama 2200-nya nggak jebol. 2200 sampai 2180 nggak jebol, saya rasa upside masih oke untuk si MTech ini. Tuh, tapi kalau misalkan ternyata dia jebol, bakal uji 2100 lagi. Kalau jebol lagi, ya mungkin bisa ke 2000. Seperti itu. Kalau misalkan 2400 breakout, target bisa ke 2800. Harusnya MTech ini. Dan kalau dari view chart patternnya, lebih ke cup handle sih. Cuman untuk sekarang trennya dia masih cenderung sideways. Untuk si MTech ini ya. Kalau dari menengahnya setelah dia uptrend kuat banget. Lalu sekarang dia sideways. Dan ya, lebih baik lihat di range aja. Kalau sideways itu enaknya lihat pakai range. Kalau misalkan dia breakout bagus, kalau breakdown jelek. Seperti itu. Untuk moving average sudah golden cross. Ini juga terlihat kalau buy moving average-nya sudah uptrend ya. Ini cuman dari gambaran saya aja. Kayak dia masih cenderung sideways. Walaupun sebenarnya udah higher low juga. Higher high, higher low juga. Ini ya, dia udah di atas moving average. Moving average sudah golden cross. Bisa swing pakai moving average juga sih sebenarnya. Hari ini juga akumulasinya bagus, akhir-akhirnya akumulasinya bagus, dan hari ini pun juga ada big akumulasi untuk si MTech nih ya. Dari broker AK ini cukup besar. Yang jelas itu sih kalau menurut saya batasi resiko di area tadi aja. Support 2200 sampai 2180, resistnya 2340 sampai 2400. Kalau breakout lanjut, kalau breakdown jelek. Ini mungkin juga efek market kurang oke ya, jadi candle yang kayak gini juga. Seperti itu. Kalau punya barang di bawah jangan lupa trailing stop. Jangan sampai yang untung jadi BEP apalagi rugi. Seperti itu. Lanjut coba kita cek ESA. Ini kalau menurut saya cakep banget ini ESA ini. Serius cakep banget. Ini salah satu saham yang masih bisa dimiliki kalau menurut saya ya. Oke, hari ini ESA naik 1,48% di market yang kurang oke, dia masih strong. Untuk view saya rasa ini dia bisa ascending triangle, bisa 1, 2, 3, tapi kalau ini neckline-nya kurang rapi ya bisa aja cup handle 1, 2. Untuk ascending triangle targetnya adalah ke sini. Nah, ini ya, pas di all time high-nya dia 500. Nggak tahu nih all time high atau enggak ini. Pokoknya ke last high-nya dia kalau untuk ascending triangle-nya di 500. Tapi kalau view-nya cup handle, ini ya dua doang yang dipakai, cup sama handle. Targetnya ada di sini. Nah, target sini sekitar 434. Ini targetnya si ESA. Tapi tadi teman-teman lihat kalau saya tarik pakai sebuah trend line ya. Nah, kan kayak gini.
itu. Masih ada spare lumayan, dia bisa ke sini sih saya rasa 440-an untuk ESA ini. Yang jelas untuk chart patternnya bagus banget ini ya, entah ascending triangle atau cup handle entahlah, yang penting dia udah breakout. Volumenya juga lumayan, walaupun saya kurang besar kalau menurut saya volumenya, tapi ya lumayan lah. Yang penting dia udah breakout, bahkan sudah candlenya sudah tidak menyentuh neckline lagi seperti itu. Untuk resist di sini sih, ini 422, ini ada resist sampai 440. Itu area kuatnya ESA. Tuh, kalau misalkan dia break, saya rasa 500 tinggal menunggu waktu. Tapi kalau nggak berhasil break dari 422 sampai 440, jangan lupa trailing stopnya seperti itu. Untuk support sekarang ada di area 400, itu sudah mulai oke 400 ya. Support psikologis juga. Kalau jebol sampai 390 supportnya dia. 400 sampai 390. Dari chart pattern saya rasa upside masih ada untuk si ESA ini. Tinggal kita lihat aja antara nurut yang ascending triangle, cup handle, atau ascending triangle, cup handle, atau pakai trend line tadi, atau di sini bisa juga bullish flag ya. Nah, kalau bullish flagnya sih udah hit target ya. Nih, di sini ada flag ini. Tapi lebih ke cup handle sih kalau menurut saya. Yang jelas gunakan angka-angka tadi aja. Untuk dalamnya hari ini cakep, ada big akumulasi dari semuanya. Kemarin juga barangnya terlihat dikumpulin dan dia sudah kembali uptrend lagi. Ini kan pattern reversal ya. Ascending triangle itu bisa continuation, bisa reversal. Ya sebenarnya sama aja sih, cup handle juga. Yang jelas kalau break ke atas bagus seperti itu. Kalau punya barang di bawah, apalagi misalkan 330-an ya, bisa pakai trailing stop aja sih, selama dia nggak jebol 400 atau 390 harus atau 400 sampai 390 saya rasa oke. ESA ini untuk di hold seperti itu. Karena susah juga cari saham yang bisa menguat di market kayak gini. Sayang banget kalau misalkan terlewat juga untuk si ESA ini. Untuk base entry 400, semakin dekat 400 semakin bagus seperti itu. Tapi kalau semakin dekat resist tadi yang saya sebutkan semakin jelek. Oke, itu untuk ESA. Lanjut coba kita cek SRTG ya. Oke, hari ini SRTG naik 1,4%. Dia udah ganteng banget sejak di sini dia double bottom ya. Ini bottom 1, bottom 2, dia breakout di 2330. Neckline-nya pun pas di 0,618. Habis itu dia breakout dan naik rally sampai sekarang di 2890. Sebenarnya buy target ini 2790 udah cukup sih di Fibonacci 1,618. Cuman kalau saya lihat dia sudah break dan volumenya pun masih oke kalau menurut saya. Bisa sampai 3280 kayaknya. Tapi biasanya konsolidasi dulu. Tuh, kalau dilihat dari bentuk-bentuk candlenya, saya rasa dia mau bikin bullish pennant sih. Nah, misalkan kayak gini ya. Tuh, jadi lebih baik kita lihat dulu aja ke depan untuk si SRTG ini. Apakah dia berhasil pennant atau besok langsung lanjut lagi. Yang jelas untuk sekarang kelihatan ada inside bar ya di ini candle tanggal 13 ini sebagai induknya. High-nya 2960, low-nya di 2720. Itu bisa digunakan buat support resist juga. Kalau breakout ke atas bagus, potensinya ke 3280. Kalau jebol ke bawah jelek, bisa reversal seperti itu. 2790 juga jadi support ini di 1,618 karena sudah breakout. Dan ya, kita lihat dulu aja. Upside kalau menurut saya masih ada sih harusnya SRTG. Ini cuman karena dia masuk area overbought aja. Seperti itu. Semua masih sehat dan biasanya ini baru rehat sih, nanti konsol dulu. Tinggal kita lihat konsolnya apa. Kalau continuation bagus, kalau reversal lebih baik trailing stop dulu. Yang punya barang di bawah jangan lupa pasang trailing stop. Kalau baru mau entry, dilihat dulu aja biar semakin jelas kelihatan konsolidasinya. Seperti itu. Lihat dalamnya hari ini masih cakep, big akumulasi. Ini juga diakumulasi terus dari lama ya SRTG ini. Dan ya kelihatan baru ada proyek, ini saham-sahamnya Pak Sandi. Kayaknya mempersiapkan 2024 cari model buat jadi presiden. Seperti itu. Masih cakep, masih uptrend, cuman dia pasti ada waktunya koreksi. Mungkin worst case scenario dia bisa jemput moving average-nya ya, tapi mungkin ketemu di tengah. Nanti dia konsol pas moving average-nya ke atas. Tuh, tinggal kita lihat aja nanti batas resiko di support resistance tadi.
Untuk SRTG lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang dijualin asing. Kita coba cek apa nih? SCMA mungkin ya yang turunnya lumayan. Oke, hari ini SCMA turun 4,47% dengan volume yang ada, tidak terlalu kecil ya, tapi tidak terlalu besar juga. Posisi sekarang dia berhenti di support, turun 4,47% dengan tidak ARB ya, jadi closingnya masih mendingan. Cuman dia closingnya tidak ada perlawanan sama sekali untuk si SCMA ini. Untuk view bagus bisa dia bikin double bottom 1, bottom 2. Tapi untuk view jelek, ya memang sudah kurang bagus sih sebenarnya kalau menurut saya SCMA. Karena di sini dia udah patah ya uptrendnya, ini garis warna biru. Di sini dia jebol lalu turun, naik pun biasanya kalau yang bentukan kayak gini naiknya pullback doang. Seperti itu. Ini juga dia udah reject dari last supportnya ya di 368 ini. Dia kena reject dan akhirnya hari ini turun sih. Tuh. Untuk SCMA batasi resiko di support aja 340 sampai 332. Kalau misalkan dia jebol, ada potensi bakal lower low ke support selanjutnya di sekitar sini 316 sampai 318 seperti itu. Tapi kalau misalkan dia tidak jebol, bahkan melandai di bawah, ada potensi dia bisa bikin double bottom 1, bottom 2 untuk pullback ke atas seperti itu. Tuh, batasi risiko di support aja. Kalau supportnya tadi udah saya sebutin ya, 332 sampai 340. Untuk resistnya berarti di sini neckline-nya ya, 372 sampai 376. Seperti itu. Dilihat dulu aja nanti ketika di support. Kalau mau masuk ya cicil-cicil, tapi kalau jebol lebih baik exit dulu. Dilihat dalamnya hari ini juga masih terjadi big distribusi. Ini juga saham masih strong downtrend ya, setelah main dia dead cross. Dia respect juga EMA 20, artinya strong downtrend untuk saat ini by EMA-nya ya. Cuman kalau dari view besar saya rasa masih cenderung sideways SCMA ini. Tuh, batasi resiko di supportnya tadi aja. Lihat dalamnya hari ini juga ada big distribusi, big. Dan ya, akhir-akhir juga lebih banyak buangannya. Jadi lebih baik batasi resiko dulu aja. Itu untuk SCMA. Lanjut coba kita cek MPMX. Ini juga sama, sahamnya Pak Sandi ya. Memang apa ya? Sahamnya Pak Sandi itu punya indeks sendiri. Kalau baru ada proyek jalan pokoknya. Oke, hari ini MPMX cakep kalau menurut saya, candlenya bagus, solid, closing di atas. Ada view bagus dan view kurang bagus sih. Untuk view bagusnya, kemarin dia di sini cup handle ya. Di sini ada cup handle kecil, lalu di sini ada penan. Dia breakout dengan volume bagus, akhirnya lanjut. Cuman harusnya sudah hit target sih untuk penannya ini. Di sini ya, dia udah hit target, jadi oke, kita hilangin aja ini. Ada pattern yang lebih besar dari MPMX ini. Dia ada cup handle ya. Di sini cup, lalu ini handle dengan target sebenarnya tinggi banget. Kalau ini valid ya, dia bisa ke sini 1445. Kalau menurut saya sangat potensial sih untuk ke sana. Kenapa? Karena dia bisa nutup gap ini di 1445 nih, 1400-an. Ini open gap ya teman-teman ya. Karena memang dia sejarahnya suka dividend trap. Ini 480 dividennya. Lalu dia cumdit di harga berapa nih? Yang tanggal 13 Juni berarti sini ya. 12 Juni dia cumditnya 1450. Ya kita anggapin, kita buletin 1500 sama 500 aja lah. Artinya kan yieldnya 30% ya. Makanya dividend trapnya sebesar ini untuk si MPMX ini. Tapi kalau dilihat dari patternnya, saya rasa potensial untuk ditutup untuk si MPMX ini. Dan setelah ditutup baru nggak tahu nanti dia mau ngapain. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ada potensi MPMX ini bisa ke 1400-an. Cuman memang terlihat sudah mulai melemah untuk sekarang ya. Ini dari RSI-nya overbought. Dia juga udah mulai divergent, indikator ke bawah, harganya ke atas.
Amannya sih pasang trailing stop aja untuk MPMX ini ya. Tuh. Karena menarik banget dia untuk potensinya ke 1400 nutup gap itu. Cuman nggak ada yang pasti di market, jadi tetap harus diantisipasi. Untuk support ada di sini ya, sekitar 1130 sampai 1125. Nah, ini kayak gini bisa dipakai trailing stop ya. Jadi kalau teman-teman punya barang, pasang trailing stop di bawah 1125 gitu, atau closing di bawah 1125, besoknya take profit seperti itu. Masih cakep, masih uptrend juga, akumulasi masih bagus, potensi masih bagus juga kalau menurut saya MPMX. Atau kalau enggak, amannya pasang trailing stop di bawah 1100 seperti itu. Itu untuk MPMX. Tadi kayaknya ada yang kelewatan yang ingin saya bahas. Nah, TPIA ini kalau menurut saya cakep. TPIA serius cakep, ini bisa dieksekusi juga kalau menurut saya TPIA untuk besok. Cuman keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri ya, jangan sampai nanti ini saya cuma ngasih view doang. Kalau cuan ya cuannya buat teman-teman sendiri, kalau mau bagi-bagi nggak nolak sih. Tapi kalau loss ya itu di akunnya teman-teman. Nah, kalau itu jangan bagi-bagi. Oke, hari ini TPIA naik 0,68%. Saya suka view-nya dan saya rasa ini bisa dieksekusi juga untuk TPIA. Cuman itu saya nggak pom-pom ya, ini juga saham berat, nggak mungkin saya pom-pom bisa naik. Kecuali subscriber saya ada bandar ya, yang duitnya banyak. Hari ini TPIA naik 0,68% dengan volume yang lumayan. Yang saya suka adalah pertama, dia barusan breakout dari downtrend channel ini. Warna biru ini ya, warna biru ini dia downtrend channel. Hari ini sudah closing di atasnya. Memang agak maksa, cuman kalau saya rasa candlenya ini respect tuh ya, sempat turun dulu tapi akhirnya berhasil break dengan volume yang cakep. Selain itu juga TPIA terjadi bullish divergence di mana harga ke samping. Ini pernah saya bahas ya, TPIA ini harga ke samping tapi indikator ke atas dan akhirnya dia naik dan ya sekarang bahkan sudah break dari downtrend channelnya. Untuk target saya rasa kesini dulu 7825 ini ya, di neckline-nya dia ada resist di sana. Kalau misalkan berhasil break ada potensi double bottom dengan target bakalan lumayan banget untuk si TPIA ini. Targetnya bisa ke sekitar sini. Nah, sekitar 8750. Yang jelas kenapa saya suka karena dia barusan breakout dari downtrend channelnya. Tuh, tinggal kita lihat aja ke depan. Kalau misalkan teman-teman punya barang, tinggal di-keep aja. Siapa tahu dia bisa breakout 7825, itu bakalan bagus banget sih kalau menurut saya. Seperti itu. Untuk target, nah ini bisa kita pakai Fibonacci retracement ya. 9175, kemarin low-nya di 6800. Nah, target mungkin ke sini 8350. Pas sama double bottom-nya tadi juga ya. Tuh. Untuk sekarang ini dulu 8275 sampai 8350. Targetnya si TPIA. Untuk base entry kita cari supportnya. Dia habis break high juga ya ini. Di sini bisa ada support minor nih 7350 sampai 7400. Itu support minornya dia. Tapi kalau misalkan dia koreksi sampai ke sini ya 7150 tuh bakal menarik banget sih. Support satunya dari 7250 sampai 7400. Untuk support 2-nya di sini sekitar 7150 seperti itu. Semoga aja kasih pullback sih. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Siapa tahu dikasih ya. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Yang jelas dia udah breakout dari downtrend channelnya. Tapi ya batasi resiko aja. Kalau mau entry gunakan support tadi. Untuk target ada di resist dan juga 0,618 tadi. Seperti itu. Untuk TPIA. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Apa aja nih? Beberapa masih small cap ya. Karena memang baru di kita coba cek dari BABP dulu. Banyak kayaknya yang bakal saya bahas di losers merah-merah hari ini. Oke. Hari ini BABP turun 4,20% dengan volume yang sangat kecil kalau menurut saya. Ini juga dia kemarin habis breakout dari downtrend channel disertai dengan bullish divergence ya.
Dia breakout, lalu setelah itu koreksi. Memang yang candle 10 Desember volumenya besar, cuman setelah itu volumenya kecil-kecil seperti itu. Kalau view sih mungkin bisa aja dia mau bikin inverted head and shoulder ya, shoulder kiri ini head, lalu calon bikin shoulder kanan, artinya ada potensi sampai ke 212 koreksinya dia. Kalau memang dia mau bikin inverted head and shoulder, cuman sekarang pun dia juga masih ada di support ya. Itu sekitar 228 ini. Sebelumnya di sini dia resist, lalu sekarang jadi support. Soalnya kalau menurut saya lemah sih ini untuk supportnya 228 ini BABB. Untuk view besarnya dia masih downtrend, jadi agak susah untuk trading di saham downtrend ya. Untuk di hold agak susah sih BABB ini. Seperti itu. Nah, kita pakai candle intraday aja untuk mencari support-supportnya ya. Yang pertama tadi 228 sampai 232, berarti dia jebol sih. Area support di sini sih kalau menurut saya yang cukup kuat nih, 220 ya, 220 sampai 218 itu supportnya dia. Habis itu sekitar 210 kalau mau bikin inverted head and shoulder. Wajar dia turun karena dia habis breakout lalu kena resist dan belum ada higher low. Tinggal kita lihat aja nanti kira-kira turun sampai mana. Atau bisa juga kita tarik pakai Fibonacci. Ini low-nya 182, ini high-nya kemarin 258. Nah, kayak gini ya. Ini juga bisa dijadikan support-support si BABB. Nah, ini pas banget 210-nya juga 0,618. Nah, ini pas ya yang saya sebutin support-supportnya. 228, 220 sama 210. Tiga angka ini bisa dijadikan buat support. Saya rasa kalau sampai ke 210 pun masih oke. Berarti artinya kalau teman-teman punya barang di bawah bisa trailing stop dulu. Kalau punya barang di atas bisa adjust posisinya, kurangi porsi dulu atau bahkan cut loss dulu. Seperti itu. Kalau jebol 210 sampai 208 baru kurang bagus kalau menurut saya BABB ini. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja ke depannya. Siapa tahu itu ya. Shoulder kiri, head, lalu ini bikin shoulder kanan. Tinggal kita lihat aja nanti karena dia belum higher low juga untuk BABB. Lihat dalamnya hari ini terjadi big akumulasi untuk BABB dari broker BK ini ya, yang ngangkut satu orang doang, yang lainnya jualan-jualan. Ini juga mini. Ini ngambil gede sendiri nih 5,5 M untuk si BABB hari ini. Seperti itu. Tuh batasi resiko aja. Tuh resist berarti di sini sih, area 250 sampai 258. Ini kemarin kayaknya 258-nya agak offside. Seperti itu. Itu untuk BABB. Lanjut coba kita cek MDKA dulu. Nah, ini baru. Ini sahamnya Pak Sandi yang koreksi. Kayaknya duitnya dipakai ke MPMX sama SRTG. Jadinya MDKA dikasih koreksi dulu. Hari ini MDKA turun 3,48% dengan volume yang ada juga. Ini ya, udah kelihatan view saya. Dia pertama sudah patah dari trend lainnya, dari uptrendnya MDKA ini ya, garis warna biru ini ada uptrend trend. Lalu dia sudah divergent juga di sini, di mana indikatornya ke bawah, sedangkan harganya ke atas. Yang terjadi ya dia koreksi dan jebol dari uptrendnya. Untuk posisi sekarang dia kena support di 3580 ya. Dan ada pantulan juga. Jadi saya rasa kalau misalkan besok dia pullback, ini kan habis mantul di support nih 3570 sampai 3600 ya. Kalau misalkan dia pullback ke sini 3730 itu bisa dimanfaatkan buat exit sih. Itu 3730 sampai 3790. 3730 sampai 3770 itu kalau misalkan besok dia pullback ya. Siapa tahu mau bikin inverted head and shoulder juga, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Yang jelas kalau menurut saya, silakan keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Kalau misalkan besok ada hijau untuk MDKA itu pullback, manfaatin buat exit, jangan untuk beli dulu. Karena kenapa? Dia sudah patah dari uptrendnya. Seperti itu. Nah, untuk supportnya MDKA sendiri yang lumayan kuat ini di sini 3500 ya. 3500 di sini dia ada support. Lalu setelah itu ada di 3400. Saya rasa sih selama dia nggak jebol 3400 masih oke. Bisa aja dia mau bikin higher low ya, konsol dulu ke sini lalu naik lagi bisa juga. Tapi kalau ternyata dia sampai jebol 3400 agak kurang oke MDKA kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi lebih baik wait and see dulu aja kalau belum punya barang kira-kira dia mantul di mana. Atau kalau mau masuk bisa cicil di support kuatnya 3500 dan 3400. Di dalamnya hari ini terjadi big distribusi. Dia juga jebol dari EMA 20. Jadi mungkin nextnya ada di EMA 50 3400 pas 3400 3400 juga. Untuk tren masih oke kalau tren besarnya ya. Ini MDKA. Cuman memang kalau dari impulsif movementnya dia sudah patah tren. Jadi
ada arah sideways sampai downtrend sampai koreksi dulu. Lebih baik lihat dulu aja. Untuk MDKA, lanjut coba kita cek Arto. Arto ini 1600-nya kuat sekali ya, nggak breakout 1600 ya. Oke, hari ini Arto turun 2,69% dengan volume yang cukup besar juga. Ada sih, tapi nggak terlalu besar juga. Kemarin view seperti ini, Arto ini dia ada calon inverted head and shoulder ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman sayangnya shoulder kanan nggak sampai ke sini, 13.600, dia cuman sampai 0,5 doang di 14.550 dan akhirnya dia naik. Beberapa kali dia nyoba retest ini 15.950 sampai 16.100, tapi nggak breakout untuk 16.000 nya. Artinya untuk sekarang 16.000 masih resistennya si Arto, dan potensi breakout sebenarnya masih ada untuk si Arto ini, karena saya rasa dia masih ada harapan bisa bikin ascending triangle. Ini 1, ini 2, nah ini calon bikin U yang ketiga. Tuh. Artinya apa? Syaratnya adalah dia tidak boleh lebih rendah dari yang kedua di sini, sekitar 15.100 sampai 15.000. Selama Arto nggak jebol dua angka itu 15.000 ya, selama nggak jebol 15.000 saya rasa masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 15.000, ada arah dia bisa ke 14.500-an lagi, seperti itu. Tuh, jadi bisa batasi resiko di sana. Kalau dia besok rebound lalu break 15.950 sampai 16.000 ya, itu bakalan cakep banget. Dia bisa ascending triangle dan pattern besarnya dia bisa cup handle, dan pattern lebih besarnya lagi bisa bullish flag juga. Seperti itu. Jadi batasi resiko di support tadi 15.000. Untuk resisten tinggal kita lihat di 15.950 sampai 16.000. Kita cek dalamnya, hari ini ada big distribusi. Tapi kalau dilihat ke belakang akumulasinya lebih oke. Dia juga sudah di atas moving average 20 dan 50. Tinggal kita lihat aja ketika di supportnya 15.000, seperti itu. Untuk Arto, lanjut coba cek kita coba cek Agro yang hari ini koreksi juga. Nah, hari ini Agro turun 2,44% dengan volume yang tidak terlalu besar sih sebenarnya. Dan berarti view saya gagal ya. Saya pernah bikin view untuk si Agro ini ascending triangle juga. 1, 2. Nah, saya kira reboundnya cuma sampai 20-50 doang, tapi ya sebenarnya belum gagal juga sih. Bisa aja ini mau bikin yang ketiga ya, bisa aja, tapi nggak ada yang tahu juga nanti gimana. Satu hal yang pasti adalah resistennya Agro ini di sini sekitar 2270 sampai 2300, dan itu sangat kuat. Kenapa? Karena pertama di sini ada gap, di sini juga dia reject terus. Lalu yang ketiga itu adalah area 0,618. Nah, itu ya, pas 0,618. Cuman teorinya semakin sering dites support atau resisten itu bakalan semakin lemah. Makanya kenapa ada pattern cup handle, makanya kenapa ada ascending triangle yang akhirnya breakout, karena semakin sering di retest support atau resisten itu bakalan semakin lemah. Kenapa? Karena logikanya supply atau demand bakalan semakin habis. Ya, misalkan pertama naik ke 2300 nih, di sana supply banyak yang jualan. Oke, turun dulu. Habis ini kena lagi 2300, di sana supply masih banyak, tapi sudah berkurang karena udah banyak yang jualan di yang pertama kali kena. Nah, supply-nya berkurang. Nah, kalau 3 kali ya supply-nya semakin berkurang juga. Seperti sama kayak support. Ketika nyentuh ke support 2000 gitu ya, 1900 lah kena 1 kali. Di sini demand masih banyak, apalagi orang-orang yang dulu pengen beli di situ ketinggalan di retest, nah dia pada masuk. Kena 2 kali demand semakin berkurang, kena 3 kali demand habis dan akhirnya jebol, seperti itu. Jadi batasi resiko aja untuk si Agro ini. Dia support 2000 sampai 1970. Selama nggak jebol masih oke, tapi kalau jebol nextnya dari 1900. Tuh, kalau jebol 1900 nextnya 1800. Seperti itu. Dia masih di pattern konsolnya, beda sama si Arto ya. Kalau Arto terlihat sudah breakout, tapi kalau si Agro ini masih belum, masih ada di pattern konsolnya si Agro. Tuh. Resist 2300 itu area kuat, supportnya itu tadi sekitar 1930. 2000 sampai 1900-an. Kita lihat dalamnya, dia juga big distribusi, small, big.
Akumulasinya masih bagus, cuman kalau dari trennya sekarang cenderung sideways ya setelah dia kemarin uptrend kuat. Biasanya konsol pattern besar untuk naik lagi, cuma nanti kita lihat aja. Batas resiko di support tadi. Itu untuk agro. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Memang kalau baru market kayak gini yang hijau-hijau small cap ya kebanyakan. Mungkin satu aja yang kita cek SMDR ya. Ini yang masih ngegas terus. Belum berhenti karena kalau saya lihat juga beberapa kapal-kapalan tuh pada kuat ya. Oke, hari ini SMDR naik 10,38% dengan volume yang sangat bagus. Ini saya rasa besok masih lanjut. Kenapa? Karena volumenya masih cakep. Dia masih menguat terus, naik disertai volume yang membesar. Potensi upside-nya masih ada untuk si SMDR ini. Terakhir kemarin view saya di sini ya, sempat entry sama grup CCS di sini. Dia bikin inverted head and shoulder. Di sini shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanan. Nah, kita masuk pas yang di sini 13 Desember dan masih berlanjut kena breakout high, lalu lanjut ke targetnya. Bahkan masih break juga untuk targetnya. Ini ya, view-nya dari sini. Ketika dia breakout downtrend-nya lalu bikin inverted head and shoulder, breakout di 955 dan sekarang sampai di 1170. Untuk support berarti ada di sini ya, sekitar 1145. Ini supportnya si SMDR dan next target bisa ke 1340-an. Tuh. Saya rasa ada potensi sih dia bisa ke sana untuk SMDR ini karena juga kuat banget SMDR ini. Tuh. Kalau buat entry saya rasa sudah agak susah SMDR, atau kalau misalkan dikasih ke 1100 oke lah mendingan. Tapi kalau enggak udah agak tinggi sih untuk entry-nya. Untuk apa ya, ini buat view teman-teman yang punya barang SMDR aja, tinggal pasang trailing stop ketika dia deket-deket target-target tadi. Seperti itu. Untuk di swingin masih oke karena volume masih bagus banget. Menguat volume besar tuh belum ada yang aneh-aneh kalau menurut saya. Jadi masih cakep banget, masih bisa di hold kalau menurut saya. Tinggal kita lihat aja bisa sampai ke mana. Kalau pakai Fibo extension karena dia saham all time high ya, bisa aja dari sini. Nah, ini dia pas kena resist ya, 1165, 1170. Nextnya di 1375 juga. Serem juga SMDR ini. Tuh yang jelas masih oke banget, SMDR masih layak di hold kalau menurut saya kalau teman-teman punya barang. Tapi kalau belum punya barang, lebih baik tunggu dia bikin pattern-pattern dulu sih buat area entry-nya. Kayak contoh kemarin waktu inverted head and shoulder ya, bisa manfaatin buat entry dan lain sebagainya. Seperti itu. Atau enggak dia pas koreksi kena EMA 50 atau EMA 20 bisa buat entry juga. Di dalamnya hari ini terjadi distribusi small akumulasi, netral, small, summary-nya sih netral. Jadi netral ya untuk hari ini. Buyer set sama seller setnya sama. Cuman kalau dilihat dari buyer setnya lebih ke retail sih ini. KK, PD, NI, XA, SKI, DR, itu sih. Yang penting batasi risiko aja. BTA saya rasa masih oke banget SMDR ini. Tinggal trailing stopnya aja. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya juga mohon maaf kemarin kosong ya kontennya hari Senin. Jangan lupa support terus channel sama dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.